Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Penjaga Perdamaian Whitsunday, jantung benua kota Roh Kudus, melihat ke bawah dari langit, terletak di pusat perguruan tinggi elit, dan lantai 2 adalah area yang berpusat pada negara adidaya. Di lantai 3, yang memiliki area terbesar adalah pasukan keluarga lainnya yang dipimpin oleh pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus. Lantai 3 hampir merupakan campuran ikan dan naga, termasuk berbagai kekuatan dari benua penciptaan, serta berbagai teleportasi, toko formasi, del. Namun, tidak peduli seberapa kuat latar belakang mereka tidak berani melanggar peraturan di sini, karena ada lembaga penegak hukum dan pasukan penjaga perdamaian paling maju di benua kejadian. Pasukan penjaga perdamaian berdiri di sana seperti jarum dewa laut, dan tidak banyak orang yang berani menantang otoritasnya, dan bahkan negara adidaya harus berpikir dua kali. Oleh karena itu, memiliki sebidang tanah di kota Roh Kudus tidak diragukan lagi merupakan kehormatan tinggi. Markas penjaga perdamaian pasukan penjaga perdamaian di kota Roh Kudus, terang benderang. Awalnya, banyak orang berpikir bahwa ancaman Su Tianyu akan membuat pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus berjaga-jaga, tetapi kebalikannya adalah bahwa pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus memiliki orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya ada selusin orang di sini, dan pasukan penjaga perdamaian lainnya untuk sementara dipindahkan ke 4 aula cabang. Ada seseorang yang berdiri di atas setiap gedung pasukan penjaga perdamaian di kota Roh Kudus, tetapi siapapun yang akrab dengan kota Roh Kudus akan mengetahui kengerian selusin orang ini. Ini adalah kapten dari 13 unit pasukan penjaga perdamaian yang paling elit. Seperti Liu Yang, yang berlibur dengan Xiao Yan saat itu, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini. Sebelum aula utama kota Roh Kudus, yang pertama adalah Mi Ying, kapten tim pertama kota Roh Kudus. Mi Ying masih mengenakan pakaian lamanya. Sekitar 500 meter dari Mi Ying adalah kapten tim kedua kota Roh Kudus, Aileen. Aileen masih sama, setengah bangun dan setengah tertidur. Tidak ada yang tahu kapan kapten ini bangun dan kapan dia tertidur ya. Tapi tidak ada ragu bahwa orang ini dapat berdiri di sini, dan itu pasti akan membawa tekanan yang tidak kurang dari Mi Ying. Agak jauh dari Aileen adalah kapten ketiga kota Roh Kudus, Qiu Jian. Qiu Jian berdiri di sana, menatap langit tanpa tergerak oleh pertempuran berikutnya. Jika kekuatan ini tidak cukup, maka kekuatan setelah Qiu Jian membuat semua orang tidak dapat menahan hening sejenak untuk Su Tianyu. Jenderal kota Roh Kudus, pembawa pesan cahaya Huang Yuan. Mewarisi mantel aliansi hitam dengan kekuatan gaib tertinggi, Huang Yuan awalnya memiliki keberadaan yang cukup untuk menyerang tingkat itu, tetapi Huang Yuan akhirnya menyerah, tetapi datang ke kota Roh Kudus dan menjadi jenderal kota Roh Kudus. Dalam 10 tahun terakhir, Huang Yuan pertama kali mengirim elang hantu ke penjara penjaga perdamaian, dan kemudian bekerja sama dengan jenderal lain untuk mengirim Yue yang ke penjara penjaga perdamaian. Kekuatan Huang Yuan sendiri adalah puncak dari Kaisar Abadi, dan namanya sebagai seorang jenderal memang layak. Dibandingkan dengan yang lain, perawatan Huang Yuan jauh lebih baik. Huang Yuan sedang duduk di halaman dengan meja batu di depannya, dan Huang Yuan sedang minum teh asli. Garis pandang melintasi Huang Yuan, dan jarak jauh kemudian adalah sebuah paviliun. Sutra digantung di sekitar paviliun. Ada 2 orang yang duduk di dalamnya. Ketika kekuatan jiwa seseorang mendeteksi paviliun ini secara otomatis akan bangkit kembali. Meskipun mereka tidak tahu siapa itu, mereka bisa menebak bahwa pasti ada seseorang di sini yang memiliki latar belakang yang sangat aneh, dan bahkan membunuh Mi Ying, Aileen dan Qiu Jian untuk menjadi jenderal baru kota Roh Kudusian. Jika itu tidak cukup, barisan berikut adalah kekuatan besar yang membuat negara adidaya manapun takut. Holy Spirit City, kelompok tetua berkekuatan super yang dipimpin oleh Marsekal Luo Tong dari pasukan penjaga perdamaian. Pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus dibentuk dengan persetujuan semua negara adidaya. Semua negara adidaya dapat membatasi kekuatan pasukan penjaga perdamaian melalui para penatua, tetapi semua negara adidaya juga memiliki kekuatan dan kewajiban untuk memastikan bahwa pasukan penjaga perdamaian tidak akan dihancurkan. Meskipun kekuatan yang ingin menghancurkan negara adidaya harus mencapai tingkat Immortal Supreme, tetapi penciptaan benua begitu besar sehingga sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada Immortal Supreme yang akan mengambil tindakan terhadap pasukan penjaga perdamaian. Kekuatan setiap anggota kelompok yang lebih tua setidaknya adalah puncak Immortal Sovereign, yaitu
tempat paling sentral di sini mengumpulkan Immortal Supreme, hampir 10 pick Immortal Sovereigns. Lineup ini cukup untuk mengejutkan semua orang. Namun, kecuali 2 jenderal, bahkan kapten lainnya tidak tahu tentang kekuatan ini. Namun, mereka tidak akan mengambil tindakan sesuka hati. Mereka memiliki tugas yang lebih penting, yaitu menjaga sebagian besar bangunan di kota ini. Jika 2 karakter tingkat Kaisar Abadi diizinkan bertarung di kota Roh Kudus, seluruh Roh Kudus pasukan penjaga perdamaian kota akan dihancurkan, mereka dihancurkan. Tentu saja, ada banyak pembangkit tenaga listrik di tempat-tempat yang jauh dari pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus, dan ada terlalu sedikit kompetisi antara pembangkit tenaga listrik teratas. Kali ini kontes pembangkit tenaga listrik teratas memiliki efek besar pada terobosan mereka ke tahap berikutnya. Misalnya, di suatu tempat di Aliansi Hitam, seorang pria berbaju hitam muncul di sebuah gedung. Pria berbaju hitam itu melihat tekanan besar dari pasukan penjaga perdamaian di kota Roh Kudus, dengan senyum tipis di mulutnya. Ini adalah tekanan semacam ini. Di bawah tekanan ini, dia memiliki keyakinan 7 tingkat bahwa dia dapat memasuki tahap berikutnya. Pada saat itu, statusnya di Liga Hitam akan naik. Waktu terus berjalan, dan akhirnya, bel tengah malam berbunyi. Gemerincing, gemerincing, gemerincing. Pada saat ini, ketika semua orang menahan napas, suara langkah kaki yang renyah menghantam tanah. Di mata semua orang, seseorang muncul di luar pasukan penjaga perdamaian di kota Roh Kudus. Orang itu adalah Su Tianyu, dalam pakaian aristokrat standar, memegang pedang panjang. Itu benar, Su Tianyu benar-benar tidak ingin mati, dan dia tiba seperti yang dijanjikan. Su Tianyu, aku ingin kamu mati. Cangkir teh di tangan seorang pria langsung berubah menjadi bubuk. Rencana yang dia rencanakan dengan susah payah langsung dihancurkan oleh pria bernama Su Tianyu ini. Anda harus tahu bahwa dia menghabiskan banyak bahan dan sumber daya keuangan untuk mengatur situasi ini, dan bahkan mengirim 7 Raja Abadi Puncak, tetapi dihancurkan oleh Su Tianyu, tidak hanya menyelamatkan Ningjing, tetapi juga memberi Gu Xuantong serangan balik. Pria itu berjalan keluar dan datang ke sebuah ruangan. Ayah, pria berbaju hitam itu memberi hormat ke ruangan itu. Masuk, sebuah suara berat datang dari kamar. Ayah, Penatua, aku harus membunuh Su Tianyu kali ini, jadi kali ini, aku ingin menggunakan 3 Dewa Abadi. Pria berbaju hitam itu berkata, 3 Immortal Supremes, bahkan dengan kekuatan kami, sama sekali bukan masalah untuk menggunakan Immortal Supremes. Saya berjanji untuk mengikuti kehendak Anda, tetapi kami tidak dapat membelinya jika itu menyebabkan kemarahan publik. Kalau begitu kita akan membunuh Su Tianyu atas nama melenyapkan kejahatan untuk kota Roh Kudus. Jika Su Tianyu tidak dihilangkan, rencana kita akan sulit untuk dilaksanakan, kata pria berbaju hitam itu. Kau pergilah, aku akan memikirkannya lagi. Tuan muda, Ningjing telah kembali ke asosiasi komersial, sekarang Anda dapat yakin. Kata yang manusiawi. Yah, begitu. Apakah ada yang lain? Bawahan ini telah menerima informasi tentang hal itu. Xiao Yan muncul di klan kuno pada hari kematian Gu Suner, tetapi diblokir oleh Kapten Penegak Hukum. Xiao Yan pernah jatuh untuk jangka waktu tertentu dan membunuh lebih dari selusin orang, menghina Gu Sun. Setelah itu, orang-orang dari keluarga itu membalas dendam pada Xiao Yan. Tapi, orang itu berhenti di tengah jalan. Tapi apa? Dalam semalam, lebih dari 100.000 orang dalam keluarga itu terbunuh, dan darahnya mengalir ke sungai. Pria itu menjawab, lelucon yang luar biasa, ratusan ribu orang semuanya terbunuh. Iblis macam apa yang dinikahi Suner? Tidak, bagaimana mungkin Xiao Yan memiliki kekuatan seperti itu? Bawahan saya telah menyelidiki dan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melakukan ini, tetapi juga terkait erat dengan Xiao Yan. Sekarang putra kedua dari keluarga Lan telah membawa orang, dia mungkin dapat menemukan sesuatu dengan kemampuannya. Petik 2. Di mana Xiao Yan? Ratusan ribu keluhan, bahkan jika dia ingin melampiaskan amarahnya, dia tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah seperti ini. Aku akan menemuinya secara langsung. Tuan muda, Xiao Yan membawa seseorang untuk masuk ke aula cabang Aliansi Hitam, dan orang lain juga pergi. Ledakan, meja di depan pria itu langsung pecah. Orang gila ini, apakah masalahku berkurang sekarang? Siapa orang lain itu? Kota Roh Kudus, toko bunga. Saat bel berbunyi di tengah malam, seluruh benua berada dalam kekacauan,
tetapi pada saat ini, 10 orang datang ke aula cabang aliansi hitam. Sebagai kekuatan paling misterius dan paling mendalam di benua penciptaan, aliansi hitam memiliki 3 sub-aliansi di bawah aliansi hitam. Liga Pembunuhan, Liga Informasi, dan Liga Bawah Tanah. Di depan Istana Megah ini adalah Liga Informasi, yang termasuk dalam Liga Hitam. Di aula disiplin Liga Hitam ini, ada sekitar 20 patroli di sekitar, total 4 tim, masing-masing tim memiliki total 5 orang, dan masing-masing dari 4 tim menjaga satu sisi. Di antara 5 orang ini, salah satunya telah mencapai tingkat kaisar, dan yang lainnya berada di sekitar kekuatan alam spiritual kaisar. Adapun tata letak di dalam, bahkan mereka tidak memiliki cara untuk mendapatkannya. Hanya itu yang kita ketahui sekarang. Ada formasi teleportasi dari aula divisi tingkat atas Liga Hitam, serta formasi teleportasi dari divisi lain di sekitarnya. Setelah Liga Hitam diserang, divisi di sekitarnya akan berada dalam tiba dengan kecepatan tercepat. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus menghancurkan susunan teleportasi aliansi hitam. Oleh karena itu, lokasi susunan teleportasi harus dideteksi secara akurat. Juga, peri medis harus terbuat dari batu pembunuh roh. Borgol, jika Anda mau untuk menyelamatkan peri medis, Anda harus menemukan kuncinya, jika tidak, kami akan menyia-nyiakan upaya kami. Di antara 10 orang, seorang wanita berjubah brokat berkata, pada saat yang sama, yang terbaik adalah dapat menentukan tingkat kelompok berburu aliansi hitam, ini sangat penting. Pada saat ini, Zhu Lindao. Level kelompok berburu Liga Hitam. Wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi terkejut. Kelompok berburu aliansi hitam dibagi menjadi 5 tingkat, tertinggi, berlian, emas, perak, perunggu, dan 5 tingkat. Hanya 1 dari 10 kelompok berburu tingkat perunggu di Liga Hitam yang dapat memasuki kelompok tingkat perak, dan 5 kelompok tingkat perak. Seseorang dapat memasuki tingkat emas, salah 1 dari 3 tingkat emas dapat memasuki tingkat berlian, dan untuk tingkat tertinggi, jumlah aliansi hitam sangat kecil. Zhu Lindao. Jika level kali ini melebihi level perak, maka saya pikir kita akan kembali secara langsung. Kelompok berburu level perak berada di level tertinggi kaisar, dan level emas ada di alam peri. Dengan barisan kami saat ini, benar-benar tidak ada cara untuk melawannya. Zulin melirik Xiao Yandao, selalu ada nada kecemburuan dalam nada suaranya, hanya seorang kaisar, dia benar-benar tidak tahu mengapa Murong Qingcheng tidak berusaha untuk membantunya. Yun Yun juga diam, tapi dia tidak mempertimbangkan keberadaan kelompok berburu aliansi hitam. Aku akan memeriksanya, mungkin masih ada kesempatan. Pada saat ini, seorang wanita di sebelah Yun Yun berkata, di mata semua orang, wanita itu menghilang begitu saja, dan bahkan Zulin tidak bisa menahan diri untuk tidak makan. Kaget. Wanita yang hanya kaisar ini masih memiliki sarana seperti itu. Melihat wanita yang pergi, ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita yang hampir membunuhnya akan datang untuk membantunya. Wanita ini adalah Chen Wanru, adik perempuan Chen Lin, yang berada di Feng Yun Mercenary Corps. Kekuatan jiwa Xiao Yan diam-diam menyelidiki aliansi hitam. Untuk sekelompok orang di sekitarnya, selain Yun Yun, Xiao Yan tidak memiliki siapapun yang bisa dia percayai. Cara terbaik adalah mengandalkan dirinya sendiri. Ini adalah tim patroli dari aliansi hitam. Kekuatan orang-orang ini secara alami tidak dapat mendeteksi Xiao Yan. Namun, kekuatan jiwa Xiao Yan tinggal di sini untuk sementara waktu. Xiao Yan merasa bahwa sedikit perubahan telah terjadi di sini, tetapi menghilang dalam sekejap. Ada apa? Barusan aku merasa seperti akan membeku. Seseorang dari Black Lions tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ya, aku juga merasa seperti itu. Tapi itu hilang dengan cepat. Oke, jangan kaget, kami terus berpatroli. Pada saat ini, suara kaisar datang. Setelah episode ini, kekuatan jiwa Xiao Yan bergerak maju lagi. Tetapi ketika kekuatan jiwa Xiao Yan terus bergerak maju, Xiao Yan menemukan bahwa dia tidak dapat mendeteksi apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ketika penguasa aula cabang aliansi hitam hendak pergi, dia melarang posisi penting aula cabang ini. Anda tidak dapat mendeteksinya kecuali Anda memiliki kekuatan jiwa abadi. Percaya pada Wanru, mungkin adalah hubungan yang hebat antara kamu dan Wanru. Ini adalah kesalahpahaman, tapi Wanru pasti seseorang yang bisa kamu percaya kali ini.
Yun Yun menjelaskan seolah dia merasakan tindakan Xiao Yan. Seberapa kuat kamu? Xiao Yan berkata dengan senyum masam, jelas Xiao Yan datang ke benua penciptaan satu langkah lebih awal dari Yun Yun, tapi kekuatan Yun Yun pasti jauh lebih kuat dari Xiao Yan. Tampaknya ada lapisan kekuatan di tubuh Yun Yun yang menghalangi deteksi orang luar. Xiao Yan tidak tahu seberapa kuat Yun Yun. Suara Xiao Yan segera membangkitkan minat Zulin bagi Zulin Lai. Misteri Yun Yun tidak lebih buruk dari Chen Wanru. Kaisar kelas atas tertinggi. Wajah Yun Yun sedikit pucat, dan dia mengucapkan beberapa patah kata. Wajah Xiao Yan menjadi jelek. Xiao Yan telah mengalami hidup dan mati untuk sampai ke tempatnya sekarang, tapi Yun Yun sebenarnya jauh lebih kuat dari Xiao Yan. Apakah Yun Yun di depanmu benar-benar Yun Yun di benua Doqi? Kamu tidak perlu penasaran. Paling lama 3 tahun, jika kamu tidak mempercepat kultivasimu, kamu akan menemukan bahwa mereka yang memasuki akademi elit-elit bersamamu akan jauh lebih kuat darimu. 3 tahun adalah baik untuk beberapa dari mereka. Mencapai puncak kaisar tertinggi bukanlah masalah. Yun Yun mengatakan sesuatu yang mengejutkan Xiao Yan. Dalam 3 tahun, dari puncak kaisar ke puncak kaisar, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah saudari cukup beruntung untuk memasuki formasi pembalikan ruang waktu untuk berlatih? Pada saat ini, Zhang Qian datang ke sisi Yun Yun dan berkata. Yun Yun mengangguk, aku menghabiskan 5 tahun dalam formasi pembalikan ruang waktu, kata Yun Yun. Formasi pembalikan ruang dan waktu, apa itu? Seorang pria bertanya di belakang Zulin. Dia telah berada di benua penciptaan selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah ini. Waktu adalah sama untuk semua orang, tetapi akan selalu ada beberapa cara khusus di dunia ini yang dapat menyembunyikan aturan langit dan bumi dan membuat waktu tidak sinkron. Tempat seperti itu disebut formasi pembalikan ruang waktu. Menurut saat ini dilihat dari situasinya, formasi pembalikan ruang dan waktu hanya dimiliki oleh negara adidaya. Di antara mereka, aliansi hitam memiliki 2 formasi pembalikan ruang waktu. Keluarga lain mungkin memiliki 2 formasi pembalikan ruang waktu, dan keluarga lain mungkin memiliki 1 formasi pembalikan ruang waktu. Efek dari setiap formasi pembalikan ruang waktu berbeda. Rasio waktu dari formasi pembalikan ruang waktu di aliansi termiskin adalah 1:50, yaitu 10 tahun di luar, dan 500 tahun dalam formasi pembalikan ruang waktu. Zhu Lindao. Itu benar, dalam formasi pembalikan ruang waktu yang saya masuki, rasio waktunya adalah 1:100, dan waktu kultivasi saya di dalam setara dengan 500 tahun di luar, jadi tidak masalah saya dapat mencapai level ini. Karena fisik saya agak istimewa, saya menekan kultivasi saya, kalau tidak saya bisa langsung masuk ke puncak. Tidak, pembalikan ruang dan waktu sangat menakutkan, jadi kekuatan di negara adidaya tidak terlalu banyak. Ada pria lain di belakang Zulin. Meskipun formasi pembalikan ruang waktu menakutkan, biaya untuk membuka formasi pembalikan ruang waktu juga sangat tinggi. Jika Anda ingin membuka formasi pembalikan ruang waktu dengan rasio waktu pukul 1:50 di Liga Hitam, Anda harus mengkonsumsi inti sihir bintang 8, yang cukup untuk inti iblis dari tertinggi abadi tingkat rendah, dan ratusan inti iblis pada tingkat kaisar abadi. Adapun formasi pembalikan waktu yang lebih tinggi, harganya harus jauh lebih tinggi dari harga ini. Zhu Lindao. Semua orang menarik napas. Saya mengandalkan, inti sihir dari tingkat tertinggi abadi, itu adalah puncak harta, meskipun waktu pemalasan baik, tetapi harganya benar-benar tidak tinggi. Formasi pembalikan waktu semacam ini terlalu banyak bahkan untuk negara adidaya, tetapi kali ini, saya memperkirakan bahwa semua orang yang memasuki area simulasi inti negara adidaya akan memasuki formasi pembalikan waktu untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Namun, karena ruang dan waktu formasi pembalikan hanya berlaku untuk alam roh abadi, jadi bahkan negara adidaya tidak perlu khawatir tentang keabadian mereka dan di atasnya akan meningkat begitu cepat. Kata Yun Yun. Xiao Yan terdiam beberapa saat. Ini adalah keuntungan dari latar belakang kekuatan super. Dengan bantuan kekuatan keluarga, mereka memiliki keunggulan bawaan pada tahap awal Dosian. Di area simulasi inti, Xiao Yan menyadari perbedaan antara dirinya dan murid-murid negara adidaya, mungkin mereka akan memenuhi syarat untuk membunuhnya dalam hitungan detik ketika mereka bertemu lain kali. Jika dia terus tenggelam ketika Sun Er meninggal, dia pasti akan mati 3 tahun kemudian. 3 tahun. Nah,
Jarak antara saya dan mereka tidak akan melebar dalam 3 tahun. Kota Roh Kudus, dengan suara langkah kaki, semua kekuatan jiwa yang kuat di luar pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus secara langsung diperiksa ke arah Sutianyu. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh orang yang mengaku ingin mengambil sesuatu dari pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus ini, tetapi yang membuat mereka kecewa dan penasaran adalah bahwa di Sutianyu, mereka tidak merasakan gejolak dendam. Berbeda dari pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, meskipun pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya dapat menyembunyikan fluktuasi pendendam mereka sendiri, bukan orang biasa yang memperhatikan di sini. Mereka yang berani memprovokasi Sutianyu, tidak peduli seberapa lemah mereka, memiliki tingkat raja abadi, tidak peduli seberapa baik Sutianyu bersembunyi, tidak mungkin untuk menipu mereka dengan mudah. Langkah Sutianyu tidak cepat, bahkan sedikit lambat. Jarak ratusan meter seperti itu hanya sekejap mata untuk orang yang benar-benar kuat, tetapi Sutianyu benar-benar berjalan sebagai orang tanpa kultivasi. Namun, tidak ada yang berani mendesak Sutianyu. Gerbang yang tinggi dan megah dari pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus tidak tertutup rapat saat ini, tetapi terbuka lebar. Di bawah perhatian semua orang, Sutianyu terus berjalan menuju pasukan penjaga perdamaian di Kota Roh Kudus. Tetapi tepat setelah Sutianyu melangkah ke wilayah pasukan penjaga perdamaian di Kota Roh Kudus, pintu di belakangnya perlahan tertutup. Terdengar dentuman keras dari pintu yang berat itu. Sutianyu memegang pedang di tangan kanannya, dan di depannya berdiri Mi Ying, kapten tim pertama pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus. Mi Ying memandang Sutianyu dan tidak langsung menggunakan pisau, tetapi tekanan mengerikan di tubuhnya menekan ke arah Sutianyu. Namun, apa yang Sutianyu mengerutkan kening bukanlah tekanan dari Mi Ying, tetapi dari aula besar yang menghadap Sutianyu. Tekanannya bahkan lebih cepat dari Mi Ying, dan ruang di sekitarnya penuh dengan ombak, cukup untuk melihat seberapa kuat kali ini. Namun, kekuatan ini tidak memberikan tekanan pada Sutianyu ketika melewati tubuh Sutianyu. Kekuatan ini benar-benar menyebar langsung ke sekitar Mi Ying dan Sutianyu, dan akhirnya membentuk energi besar di depan bangunan seluruh Holy Kota Roh Penutup. Ini adalah di luar pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus, beberapa orang tidak bisa tidak terkejut ketika mereka melihat perisai energi raksasa yang muncul entah dari mana di atas pasukan penjaga perdamaian. Berapa banyak ki pertempuran yang dikonsumsi untuk mengatur seperti perisai energi. Meskipun di Kota Roh Kudus, kemunculan dua jenderal menekan pikiran orang-orang jahat di Kota Roh Kudus, tetapi selama ada keuntungan dan manfaat, keinginan untuk mendapatkan keuntungan akan mendorong mereka untuk mengambil risiko. Meskipun pasukan penjaga perdamaian di Kota Roh Kudus kuat, harimau terkadang tertidur, belum lagi area Kota Roh Kudus sangat besar, dan pasukan penjaga perdamaian perlu menjaga area yang sangat luas, terutama pasukan yang mengelilinginya di Kota Suci. Kota Roh, jika mereka dapat menjarah, lalu melarikan diri di Kota Roh Kudus, penjaga perdamaian tidak punya pilihan. Tapi kekuatan misterius ini membuat semua orang panik menekan keserakahan mereka, dan jika mereka ditangkap oleh penjaga perdamaian, mereka akan menderita siksaan yang tidak manusiawi, terutama iblis yang membunuh tanpa berkedip, dan sulit untuk melarikan diri dari eksekusi suatu hari nanti. Ekspresi Sutianyu juga berubah, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam perisai energi ini, dan dia melihat orang-orang di aula sedikit lebih tinggi. Namun, saat ini, panah sudah ada di tali dan harus dikirim. Aku ingin tahu, apa tujuan pasukan penjaga perdamaianmu di Kota Roh Kudus? Kata Mi Ying. Kupikir kamu tidak akan berbicara, potong saja aku dengan pisau. Sutianyu memandang Mi Ying dan berkata, kesan pertama Mi Ying dingin, tetapi Sutianyu merasakan kebenaran di tubuh Mi Ying yang sudah langka. Di antara elemen berbahaya di Kota Roh Kudus, kamu berada di peringkat ketiga, dan dua orang lainnya sebelum kamu sudah lama tidak muncul. Kamu juga yang pertama dalam daftar pendatang baru, tetapi sepertinya kamu tidak memilikinya, melakukan sesuatu yang sangat kejam. Selain itu, tampaknya Anda dan Tuan tampaknya saling mengenal. Saya hanya ingin tahu tentang Anda. Mi Ying memandang Sutianyu dan berkata, apakah Yan memberitahumu bahwa dia menempatkanmu di tempat pertama untuk membantumu menembus penghalang Kaisar Abadi? Sutianyu memandang Mi Ying dan berkata, Tuan Lord, tapi saya sangat penasaran, apa sebenarnya yang Anda miliki yang dapat membantu saya menerobos ke Kaisar Abadi? Bahkan dengan ketenangan Mi Ying, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat ketika dia mendengar terobosan Dewa Abadi.
Kaisar ini adalah langkah di langit. Silakan, jika Anda memiliki kekuatan untuk membiarkan saya menggunakannya, mungkin Anda benar-benar dapat membantu Anda menerobos ke Kaisar Abadi, kata Su Tianyu. Karena itu masalahnya, aku tersinggung. Mi Ying mengulurkan tangan kanannya ke gagang pisau di belakangnya, dan perlahan mengeluarkan pisau panjang di belakangnya. Ketika Mi Ying menghunus pisau, Su Tianyu tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi lebih berat, dan kakinya benar-benar jatuh ke tanah. Ketika Mi Ying menghunus pedangnya, dia menggunakan kekuatan batu giok pertama, air gravitasi, dan kontrol gravitasi. Merasa bahwa Su Tianyu telah jatuh ke tanah, Mi Ying melangkah maju tanpa ragu ke Su Tianyu dan menebas. Mi Ying hanya berjarak 1 meter dari Su Tianyu. Dengan pisau Mi Ying, bahkan Immortal Sovereign pun tidak enak badan. Namun, melihat Mi Ying, Su Tianyu menunjukkan senyum, datang dan pergi tanpa bersikap kasar. Lapisan lingkaran cahaya kuning menutupi tubuh Mi Ying, dan tiba-tiba seluruh tubuh Mi Ying mulai tenggelam. Anda bukan satu-satunya yang bisa mengendalikan gravitasi. Serangan Mi Ying mendarat di tubuh Su Tianyu, tapi langsung menembus, itu hanya bayangan. Sangat cepat, kekuatan jiwa Mi Ying memblokir cahaya kuning yang menyebar dari Su Tianyu, menatap Su Tianyu dengan penuh niat bertarung. Tebasan Mi Ying mendarat di penutup pertahanan, dan tiba-tiba penutup energi membuat sensasi. Namun, sejumlah kecil energi bocor, tetapi pada saat ini, seorang kapten berbaju putih yang berdiri di atas sebuah gedung melakukan tendangan voli dan menyapu bersih akibatnya. Saya mengandalkan, puncak negeri dongeng sebenarnya digunakan untuk memblokir akibatnya, kecuali kekuatan super, saya khawatir benua ini tidak memiliki kekuatan ini. Menarik, aku sudah lama tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan tidak bermoral. Lihat pisauku. Mi Ying memandang Su Tianyu yang tidak jauh, dan menyerang langsung ke arah Su Tianyu. Pedang harta karun bintang 7 di tangannya mengandung kekuatan yang sangat besar. Melihat Mi Ying, Su Tianyu tidak mengecewakan Mi Ying kali ini. Su Tianyu memegang pedang di depannya, jelas berniat menerima pukulan dari kapten pertama kota Roh Kudus. Kekuatan yang kuat bergegas menuju Su Tianyu dengan momentum yang gigih, dan tanah di depan Su Tianyu segera runtuh. Mi Ying memiliki keunggulan absolut, tetapi Su Tianyu masih mempertahankan tindakan sederhana ini, tetapi jelas bahwa Su Tianyu ada di tengah, pedang Tianyu memancarkan cahaya putih. Pedang harta karun bintang 7 Mi Ying menebas langsung sarung Su Tianyu, dan tiba-tiba sebuah getaran ditransmisikan dari pedang ke tubuh Su Tianyu. Secara alami, Mi Ying juga bisa merasakan pedang Su Tianyu bergetar, jadi dia meningkatkan kekuatannya. Melihat Mi Ying, Su Tianyu tiba-tiba meninju dada Mi Ying dengan tangan kirinya. Mi Ying melangkah mundur dan berkata, kenapa kamu tidak menghunus pedangmu? Maka itu tergantung pada kemampuanmu. Sebelum kata-kata Mi Ying selesai, tubuh Su Tianyu menghilang di depan Mi Ying. Seberapa kuat kekuatan jiwa Mi Ying, tetapi bahkan dia tidak menangkap bayangan Su Tianyu. Mi Ying sedikit mengernyit, kecepatan Su Tianyu terlalu cepat, jika dia hanya mengikuti Su Tianyu untuk menemukan lintasannya, maka dia akan kehilangan inisiatif. Ini tepat ketika Mi Ying sedang berpikir tentang bagaimana untuk mendapatkan kembali inisiatif, Su Tianyu muncul di depan Mi Ying, mengubah telapak tangannya menjadi cakar dan meraih ke arah kepala Mi Ying, seolah-olah tangan itu bisa menghancurkan segalanya. Mi Ying buru-buru mengambilnya, mundur selangkah, tapi pukulan ini masih meninggalkan bekas darah di dada Mi Ying. Panas yang membara dari dadanya membuat Mi Ying menatap Su Tianyu dengan ekspresi ketakutan. Untungnya, meskipun Su Tianyu memiliki reputasi buruk di kota Roh Kudus, dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah seperti Ghost Eagle. Sepertinya kamu hanya memiliki kekuatan ini, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk memahami aspek itu. Su Tianyu memandang Mi Ying dan berkata, tetapi dia tidak berharap bahwa Mi Ying akan melarikan diri atau dia akan menjadi kejam. Meskipun kecepatanmu sangat cepat, aku tidak berpikir kamu bisa lolos dari hidungnya tidak peduli seberapa cepat kamu. Mi Ying memandang Su Tianyu, batu giok ketiga Mi Ying tiba-tiba muncul di bahu Mi Ying. Hal yang paling mengejutkan tentang sebuah monster dengan panjang lebih dari 20 cm ini ketika cahaya bulan menyinari Mi Ying, tidak ada bayangan monster di bayangan Mi Ying. Binatang terang dan bayangan, seperti bayangan. The Light and Shadow Beast adalah sejenis monster yang pandai melacak. Di kota Roh Kudus, beberapa pembunuh menyelinap ke kerumunan ketika mereka melakukan kesalahan. Kota Roh Kudus penuh dengan orang, dan sangat sulit ditemukan si pembunuh,
tapi binatang cahaya dan bayangan ini membantu pasukan penjaga perdamaian. Sangat sibuk. Hehe, kamu mengekspos binatang cahaya dan bayangan, akan ada banyak orang yang ingin menyingkirkanmu. Su Tianyu memandang Mi Ying dan berkata, kamu berani datang ke kota Roh Kudus, apakah aku takut seseorang akan berani menyerangku? Mi Ying memandang Su Tianyu, memegang pedang, ruang di sekitarnya mulai naik dan turun, dan energi manik bergejolak. Melirik ke cahaya dan bayangan binatang di bahu Mi Ying, dia tahu bahwa Mi Ying hampir bisa mengetahui lintasannya di depan binatang cahaya dan bayangan itu. Bahkan jika kamu tahu lintasanku, tidak ada gunanya, bisakah kamu menghentikannya? Melihat Mi Ying, seekor naga hijau di tangan kiri Su Tianyu terbang ke arah Mi Ying. Hunyuan slash, kill. Mi Ying melihat bahwa serangan Su Tianyu telah tiba, dan keterampilan bertarung yang telah dibuat akhirnya jatuh. Seiring berjalannya waktu, bahkan Yun Yun tidak tahu apakah dia harus menunggu atau tidak, Chen Wanru akhirnya kembali. Wanru, bagaimana? Apakah kamu sudah menemukannya? Yun Yun bertanya dengan tidak sabar. Kelompok berburu aliansi hitam tidak ada di sini kali ini, tapi saya pikir sangat mungkin bahwa mereka akan berada di tingkat perak. Selain itu, kuncinya ada pada wakil kepala aula mereka, yang sedang tidur saat ini, juga melakukan bisnis mereka sendiri, tetapi Anda harus memperhatikan, ada lebih dari selusin kaisar dan kaisar di sana, Anda perhatikan. Namun, saya tidak menemukan orang yang Anda cari, kata Chen Wanju. Bagaimana mungkin? Berita saya tidak mungkin salah, dan King Cheng juga mengkonfirmasinya. Wajah Yun Yun berubah ungu, dia telah merencanakan rencana begitu lama, tetapi sekarang protagonis telah menghilang. Bisakah mereka menyembunyikan keabadian medis? Kata Xiao Yan. Aku hanya akan membantumu kali ini, kamu yang memutuskan, pergi atau tidak. Kata Chen Wanju. Dokter abadi pasti ada di sana. Karena sudah diputuskan, tidak ada ruang untuk penyesalan, kata Yun Yun. Serahkan wakil ketua aula itu kepadaku. Zulin memandang wanita di belakang Tong Yun Yun dan berkata, karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Wanita itu memandang Zulindao dan tidak peduli sama sekali. Hatimu sendiri, lindungi dirimu sebanyak mungkin. Atau kamu bisa pergi ke peri medis dan melindunginya. Kata Yun Yun kepada Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan terlalu rendah, tetapi tekanan mereka juga tidak rendah. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Ketika Zulinwan hendak pergi, sesuatu tiba-tiba mendarat di tangan Xiao Yan dari langit. Ekspresi semua orang berubah, di tangan Xiao Yan ada lapisan kain kasa putih dengan tulisan, lantai bawah tanah di atasnya. Apa artinya ini? Mungkinkah itu jebakan orang lain? Zulin khawatir. Seharusnya tidak, itu hal yang abadi medis. Pikiran Xiao Yan muncul kembali dalam sosok abadi medis. Apakah akhirnya waktu untuk bertemu lagi setelah bertahun-tahun? Saya tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti Sun Er lagi. Dan saya tidak ingin kehilangan orang yang saya cintai lagi. Kota Roh Kudus tidak tahu berapa lama Su Tianyu bisa bertahan. Kita tidak punya waktu untuk ragu, ayo kita lakukan, kalau tidak kita tidak akan punya kesempatan ketika ketua aula kembali, kata Yun Yun. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Tangan kanan Chen Wanru mengepal. Pada saat ini, Zulin, yang baru saja beraksi, menemukan pemandangan aneh. Mayat para murid patroli aliansi hitam yang berjalan sebenarnya ditutupi dengan lapisan es dan berubah menjadi patung es. Dia tidak bisa tidak melirik Chen Wanru, wanita ini benar-benar menakutkan. Dan murid-murid yang berpatroli itu juga melihat selusin sosok, mereka ingin memanggil serangan musuh, tetapi mereka tidak bisa meneriakkan apapun dan hanya melihat mereka terbang menuju aula. Namun, orang-orang di sini menghadapi perlawanan sebelum mereka memasuki aula. 3 kaisar berada di atas, dan ada lebih dari selusin kaisar di tahap selanjutnya dari 5 kaisar. Hampir semua pembangkit tenaga listrik di Liga Hitam keluar. Beritahu wakil kepala aula dan hubungi aula cabang terdekat untuk meminta bantuan. Salah satu kaisar terkemuka berkata, pergi ke neraka. Pada saat ini, Zulin tiba-tiba muncul di depan 3 kaisar, dan meninju mereka di puncak 3 kaisar. Meskipun mereka memiliki 2 abadi yang bertarung di pihak mereka, kekuatan pihak lain tidak lemah, terutama wakil ketua aula. Zulin tidak yakin bahwa dia dapat membunuh pihak lain. Bunuh, maka bagi mereka untuk datang ke sini pasti akan mengurangi tekanan mereka.
Tetapi ketika pukulan Zulin hendak mendekati tiga kaisar, seorang pria berbaju hitam muncul di depan serangan itu, menatap Zulin, matanya dipenuhi dengan kebencian. Kapan beberapa semut berani datang ke aliansi hitamku untuk menyebar dengan liar? Pria tua itu memandang Zulindao. Kamu pergi dan bunuh orang lain. Pria berbaju hitam itu berkata kepada tiga kaisar puncak. Pada saat ini, mereka masih sedikit ketakutan. Setelah berjalan melewati gerbang neraka, tidak ada yang mengira bahwa Dosian lawan akan menjadi pertama bunuh mereka dulu. Ya, ketiganya menjawab dan terbang ke arah Yun Yun. Kembalilah, wajah Dosian berubah, dan dia merasakan kekuatan ruang di sana, dan seharusnya ada. Sebuah rolet hitam melintas, dan tiga kaisar puncak yang terbang ke Yun Yun tiba-tiba berubah menjadi kabut darah dan meledak di udara. Seorang wanita berjalan keluar dari kehampaan, menatap Dosian dari aliansi hitam dengan senyum di wajahnya. Zulin melirik wanita itu dengan tatapan aneh di matanya, tetapi pada akhirnya tidak ada apa-apa. Karena dia berjanji pada Murong King Cheng, dia harus mulai membunuh beberapa orang yang tidak bersalah. Apakah kamu berurusan dengan orang tua ini sendirian, atau kamu ingin aku membantumu, kata Tang Wanyi kepada Zulin setelah menyelesaikan ketiganya. Kekuatan orang tua di depannya sebenarnya telah mencapai puncak alam roh abadi. Kekuatan Zulin berada di kelas menengah alam roh abadi, dan masih ada celah tertentu antara kelas atas. Aku akan melakukannya sendiri. Zulindao memiliki sedikit ketidaksabaran di wajahnya. Wenlin, ingat apa yang aku katakan padamu. Zulin melirik seorang pria Xiaoyan yang telah memasuki aula utama aliansi hitam sambil memanfaatkan kekacauan. Pada saat ini, seorang pria menuju. Jika itu masalahnya, maka aku akan bermain dulu. Wanita itu tersenyum dan menghilang, tetapi tak lama kemudian sesosok jatuh dari ruang. Kalian semua akan mati hari ini. Bala bantuan Haimeng saya hampir tiba melalui susunan teleportasi. Sesosok berjalan keluar dari tempat Tang Wanyi jatuh. Itu adalah wakil kepala aula Haimeng. Di sisi lain, pihak Zulin adalah orang asing, dengan boneka. Biarkan roh peri memasuki medan perang kaisar tertinggi. Saya khawatir orang-orang dari aliansi hitam akan cepat jatuh. Sekarang aliansi hitam telah jatuh ke tiga kaisar tertinggi, tetapi keuntungan dari aliansi hitam masih ada. Selama Master Aula aliansi hitam menghentikan kedua orang ini untuk terlibat dalam pertempuran, aliansi hitam sudah akan memiliki kesempatan untuk menang. Hei, bukankah kamu menghentikan orang tua ini? Laki-laki benar-benar tidak bisa diandalkan. Tang Wanyi melirik Zulin dengan sedikit kebencian. Mulut Zulin berkedut, tetapi saya ingin menghentikannya, tetapi bisakah saya menghentikannya? Boneka di depanku tidak lebih rendah dari lelaki tua ini. Namun, tepat ketika lelaki tua itu hendak mengambil tindakan terhadap Tang Wanyi, formasi teleportasi di tengah Liga Hitam yang menghubungkan aula cabang Liga Hitam ini ke aula cabang lainnya tiba-tiba runtuh, dan formasi teleportasi dihancurkan. Bagaimana mungkin? Aku jelas tidak melihat siapapun masuk. Belum lagi ada tiga kaisar yang menjaga di sana. Rencana kelompok orang ini terlalu kuat, mereka tidak dapat menempati jumlah dan keuntungan, tetapi mereka pertama kali membunuh tiga kaisar dan sekarang menghancurkan susunan teleportasi, bahkan dia tidak dapat menerimanya. Apakah itu berhasil? Zulin melihat itu, awalnya berpikir bahwa menghancurkan formasi teleportasi bukanlah hal yang mudah, tetapi sekarang ternyata sangat mulus. Langit dan bumi, 3 fase. Kamu memilih fase mana? Tang Wanyi memasukkan darah dari sudut mulutnya, dan 3 roulet muncul di samping Tang Wanyi berputar di sekitar Tang Wanyi, dan setiap roulet mengandung kekuatan yang sangat besar. Keterampilan mengukir serangga. Haimeng memandang Tang Wanyi, mengulurkan tangan kiri yang kasar, dendam melonjak di tangannya, dan memukul roulet di depan Tang Wanyi. Namun, roda roulet sangat keras, dan pukulan ini tidak menyebabkan kerusakan pada roda roulet. Dengan lambaian tangan kanan Tang Wanyi, 3 roda roulet yang berputar segera menyerang lelaki tua itu. Di sisi lain, Zulin menyaksikan Tang Wanyi mengambil tindakan sebelum menyadari betapa kuatnya wanita yang tidak dapat diandalkan ini. Dengan kekuatan tingkat rendahnya di alam roh abadi, dia masih bisa bersaing dengan wakil kepala aula. Awalnya Zulin berpikir bahwa operasi ini pasti akan gagal, tetapi saat ini dia tiba-tiba merasa bahwa kali ini sukses besar. Demikian juga, yang mengejutkan Zulin adalah fakta bahwa kekuatan di belakang Yun Yun dan Tang Wanyi, terutama Yun Yun, sebenarnya memenuhi syarat untuk memasuki formasi pembalikan ruang waktu,
latar belakang orang seperti itu tidak rendah. Setelah memikirkannya, Zulin tidak berani mengabaikannya, senjata pembunuh di depannya tidak mudah untuk dihadapi. Boneka itu tidak akan merasakan, kecuali jika Anda benar-benar menghancurkannya, atau dia akan mengikuti perintah tuannya untuk mengejar Anda sampai ke ujung bumi. Pada saat yang sama, Yun Yun dan Zhang Qian juga terjebak dalam huru-hara besar, meskipun Tang Wanyi langsung membunuh 3 orang kuat lawan, jumlah lawan di tingkat kaisar dan kaisar jauh melebihi mereka. Jarak dekat besar akhirnya dimulai, dan saat ini Xiaoyan menemukan jalan bagi aliansi hitam ke tingkat bawah tanah. Semakin dekat dia dengan Dokter Abadi, semakin gugup Xiaoyan. Setelah bertahun-tahun, saya ingin tahu apakah Anda baik-baik saja. Benua penciptaan, keluarga Luo. Tuan muda, Anda dapat menghancurkan seluruh keluarga Luo dalam satu malam. Latar belakang kekuatan ini tidak rendah, bahkan. Melihat seluruh lautan darah, seorang pria berkata kepada pria berpakaian biru di kepala. Bahkan negara adidaya seperti kita, kan? Pria berbaju biru menatap lautan darah, matanya merah. Jika Lingzu jatuh ke Qianyai, itu hanya alarm palsu. Bagaimanapun, krisis di sana telah diselesaikan, tetapi sekarang ada lautan darah yang nyata. Darah ratusan ribu orang mewarnai bumi merah di sini, dan badai hujan selama beberapa hari membuat darah di mana-mana difusi. Ini adalah neraka di bumi. Sudahkah kamu menemukan penyebab kejadian itu? Pria berbaju biru itu bertanya ketika dia melihat para pengintai yang bergegas mendekat. Tuan, menurut informasi kami, insiden ini disebabkan oleh sebuah kedai. Seorang mata-mata melaporkan kembali. Patriark secara pribadi membawa seseorang untuk dikejar, tetapi dia masih belum kembali. Pria berpakaian biru itu memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Jika pria berpakaian hitam itu benar-benar Xiaoyan dalam barisan yang menakutkan, akankah Xiaoyan benar-benar bertahan? Apalagi, bagaimana bisa ada begitu banyak pria kuat di belakang Xiaoyan? Tuan muda, kami telah menemukan mayat beberapa anggota keluarga Luo, dengan jejak Skyfire pada mereka. Pada saat ini, beberapa anggota klan segera datang untuk melapor. Oke, Xiaoyan yang baik, pria yang baik. Awalnya aku menganggapmu sebagai seseorang yang bisa menjadi pilar keluarga Xiao, tetapi kamu telah membunuh ratusan ribu orang karena keegoisanmu sendiri. Aku ingin melihat bagaimana caranya, menakutkan kekuatan di belakangmu. 3 mayat di depan pria itu semuanya memiliki aura api surgawi, dan pada saat yang sama dia tidak akan pernah melupakan 9 penguasa pintar dan indah di tangan Xiaoyan. Keluarga Luo bersalah, tetapi apa yang salah dengan ratusan ribu orang? Xiaoyan harus bergegas masuk dan membunuh mereka. Ayo, semua pengintai dari keluarga Lan akan mencoba yang terbaik untuk menemukan jejak Xiaoyan. Aku akan menggunakan darah Xiaoyan untuk memberi penghormatan kepada jiwa-jiwa yang tidak adil dari keluarga Luo. Pria berbaju biru berkata kepada seorang pria di belakangnya. Saudara Bin, tenanglah, masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Xiaoyan, tetapi tidak ada kekuatan yang begitu kuat di belakang Xiaoyan. Saya masih berpikir ada kesalahpahaman, kata Sue Shen. Setelah mengalami terlalu banyak hal yang tidak dapat dipercaya, Sue Shen menjadi sangat tenang saat ini. Anda harus tahu bahwa Zhou Ze mengambil risiko untuk menyelinap ke keluarga Lan untuk pria berbaju biru, dan sekarang saya takut seseorang masih ingin menggunakannya untuk membunuh Xiaoyan. Pria berbaju biru menahan amarahnya dan berkata, saya akan menghadapinya secara langsung. Jika itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia saat ini, saya tidak akan menyulitkannya. Jika tidak, dia harus mati. Semalam, puluhan ribu keluarga hancur, jadi mengapa Xiaoyan memaksakan rasa sakitnya pada orang lain? Lakukan gerakan yang sama 2 kali, apakah kamu tidak merasa lelah? Su Tianyu meletakkan pedang panjang di depannya lagi, Niying ditangguhkan di udara, dan pedang bintang 7 di tangannya menebas, tidak ada perbedaan dari sebelum. Benarkah? Ada senyum di mata Miying, yang membuat Su Tianyu merasa sedikit kedinginan. Di bawah perhatian semua orang, pedang bintang 7 Miying benar-benar melewati pedang di tangan Su Tianyu, dan mendarat di bahu kiri Su Tianyu, tetapi pada saat ini, sebenarnya ada pedang lain di pedang Su Tianyu. Ambil pedang bintang 7. Kedua pedang bintang 7 itu persis sama. Melihat pedang harta karun bintang 7 yang terpotong di bahu kirinya, Su Tianyu sepertinya memahami sesuatu, tetapi yang mengejutkan Miying adalah pedang ini tidak memotong tangan kiri Su Tianyu, yang cukup untuk melihat kekuatan fisik Su Tianyu. Artefak spirit ya,
Artifak Spirit, sebagai kapten tim pertama Holy Spirit City, dengan kekuatan yang menakutkan, bagaimana mungkin dia tidak memiliki artifak spirit, persis sama dengan senjata aslinya, yaitu Mi Ying dapat mengendalikan dua The Seven Star Tracer Sword, tetapi item spirit jelas tidak memiliki kontrol gravitasi dan hal-hal lain. Su Tianyu melihat pedang bintang 7 di bahu kirinya, dan ketika tubuhnya bergetar, pedang itu terbang langsung ke arah Mi Ying. Mi Ying menatap Su Tianyu dan wajahnya masih kaku seperti biasanya. Namun, luka Su Tianyu yang mengubah warna kulit Mi Ying sebenarnya mulai sembuh secara otomatis. Mi Ying akhirnya membuat Su Tianyu terpukul keras, namun kali ini Su Tianyu bisa pulih secara otomatis. Monster, ini monster yang sebenarnya, tidak heran Su Tianyu berani menantang kita di sini. Mi Ying memandang Su Tianyu dengan sedikit ekspresi yang tak terbayangkan di wajahnya. Dengan ini, Anda sepenuhnya memenuhi syarat untuk memasuki tingkat berikutnya. Menurut metode Anda, Kaisar Abadi adalah sumber kekuatan Anda. Jika Anda ingin melangkah ke tahap ini, Anda harus berarti bahwa Anda harus bertarung melawan dunia ini. Namun, beberapa hal dapat mengurangi tekanan dunia ini padamu. Su Tianyu memandang Mi Ying, tetapi tidak melakukan apa-apa. Melarikan diri dari tekanan benua ini, Mi Ying menatap Su Tianyu dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Anda harus tahu bahwa Mi Ying telah tinggal di puncak Raja Abadi selama bertahun-tahun, tetapi dia telah ditekan oleh dunia ini, sama seperti makhluk abadi itu. Tidak ada cara bagi Supreme untuk memblokir aturan dan menerobos ke Dewa Perang. Namun, ada satu hal di dunia ini yang dapat memblokir aturan alam semesta untuk waktu yang singkat, dan itu adalah... Su Tianyu memandang Mi Ying dan mengeluarkan pedang panjang di tangannya. Tianyu sebagai pusatnya, seluruh kota Roh Kudus pasukan penjaga perdamaian mulai bersinar, dan Mi Ying merasa bahwa dendamnya mulai terkuras dengan cepat, lebih dari 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Huang Yuan, yang sedang minum teh di tengah, menatap cahaya putih di depannya dengan keterkejutan di wajahnya. Itu adalah domain para dewa, dan umumnya hanya mereka yang ada dalam legenda yang memilikinya. Pada saat ini, di luar kota Roh Kudus, mereka yang memperhatikan Su Tianyu tiba-tiba kehilangan jejak Su Tianyu, tetapi merasakan cahaya naik di pasukan penjaga perdamaian. Cahaya putih menyelimuti pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus, yang berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, Mi Ying malu dan menatap Su Tianyu dengan tidak percaya. Di bidang Su Tianyu, Mi Ying pada dasarnya tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Bahkan dengan bantuan binatang cahaya dan bayangan, dia tidak dapat menilai posisi Su Tianyu. Selain itu, dia melihat pedang Su Tianyu dengan ketakutan yang mendalam. Pedang itu seperti raja dalam alat, dan itu menekan pedang bintang 7-nya. Anda memiliki rasa keadilan dan pembunuhan yang kuat di tubuh Anda, tetapi Anda tidak dapat mengendalikan aura pembunuhan ini. Anda memiliki artefak dan membiarkan aura pembunuhan ini menempel pada senjata Anda. Saat Anda menggunakan senjata, pada saat itu, pembunuhan ini energi akan memberimu peningkatan, tetapi itu akan membawa pembunuhan bagi lawanmu. Su Tianyu telah memasukkan pedang ke dalam sarungnya, menatap Mi Ying dan berkata, dia sudah melakukan apa yang bisa dia lakukan. Adapun apakah Mi Ying bisa menerobos, itu tergantung pada bakatnya. Su Tianyu terus berjalan ke depan, Mi Ying melihat ke belakang Su Tianyu, dan ingin bertanya apa senjata di tangan Su Tianyu, tetapi dia masih tidak bertanya. Su Tianyu terus berjalan ke depan, dan selanjutnya adalah Aileen, kapten tim kedua kota Roh Kudus, yang suka tidur. Aileen selalu menjadi orang yang paling rendah hati dan paling misterius di antara semua kapten di kota Roh Kudus. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Aileen, karena Aileen tidur setengah dari waktu setiap hari, setidaknya dari orang luar. Begitu itu, Su Tianyu masuk, dan Aileen sedang duduk di tanah saat ini. Su Tianyu terdiam, orang ini masih tidur, mungkin kali ini dia bisa berkeliling dengan tenang. Su Tianyu berjalan ke depan dengan tenang dan tanpa suara, tetapi mutasi terjadi. Aula cabang Liga Hitam Benua Asal. Pergi. Dengan gelombang penguasa Jiu Qiao Linglong, selusin kaisar yang kuat di depan Xiao Yan segera terbang keluar. Pada saat ini, Xiao Yan seperti iblis. Meskipun kekuatan Xiao Yan hanya di puncak kaisar, dia berada di puncak Xiao Yan. Kaisar dengan pangkat yang sama di tangannya seperti orang lumpuh, sama sekali tidak bisa melawan. Apakah ada wanita bernama Medical Immortal di aula hukuman ini?
Xiao Yan bertanya sambil menginjak orang aliansi kulit hitam. Tidak, pria dari aliansi hitam memandang Xiao Yan dengan kebencian, tetapi rasa sakit di dadanya membuatnya tetap menjawab. Tidak, karena kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, maka aku akan membantumu. Tangan kiri Xiao Yan menghantam tangan kanan pria itu, dan tangan kanannya langsung terlepas dari tubuhnya sendiri. Kamu akan mati. Melirik lengannya yang terpotong, pria dari Haimeng memiliki kebencian di wajahnya. Tangan dan kaki pria lumpuh itu begitu rapi dan rapi, itu tidak lebih buruk dari aliansi pembunuhan Liga Hitam. Jika tidak, aku jamin tanganmu yang lain akan melakukan hal yang sama. Tinju Xiao Yan mengayun lagi. Wanita itu melibatkan rahasia aliansi hitamku, bagaimana mungkin orang sepertiku tahu? Kata aliansi hitam. Aku tidak tahu, itu tidak berguna. Xiao Yan menginjak dadanya, dan tiba-tiba ada mayat di tanah. Nak, apakah menyenangkan membunuh seseorang? Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dan menatap Xiao Yan dengan ekspresi lucu di wajahnya. Orang tua ini adalah kaisar tertinggi, saya tidak menyangka bahwa aliansi hitam benar-benar memiliki puncak tertinggi kaisar di dalamnya. Apakah kamu tahu berapa banyak yang dapat dilakukan wanita yang kamu sebut peri medis terhadap kita? Pria tua itu memandang Xiao Yan dan berkata, seolah-olah dia sedang menyapa seorang junior. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akhirnya akan menghancurkan seluruh aliansi hitam suatu hari nanti. Apakah Anda memiliki kemampuan ini? Kaki lelaki tua itu dengan lembut menendang, dan tiba-tiba sebuah pedang panjang di tanah menusuk ke arah Xiao Yan. Langkah yang tampaknya sederhana ini mengandung 8 lapisan kekuatan. 9 kaki pintar dan indah Xiao Yan ditempatkan di dadanya, tetapi dengan pukulan ini, Xiao Yan mundur beberapa langkah. Nak, aku masih memiliki beberapa keterampilan. Bisakah kamu membayarku? Orang tua itu bertanya pada Xiao Yan sambil tersenyum. Ekspresi Xiao Yan berubah. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, Yun Yun tidak bisa mendukungnya untuk waktu yang lama, belum lagi tim pemburu Liga Hitam belum kembali sejauh ini. Tim pemburu Liga Hitam harus jadilah kaisar. Di atas level, bahkan ada kaisar tertinggi, lalu Xiao Yan dan beberapa orang akan berada dalam bahaya. Tepat ketika Xiao Yan kehilangan akal sehatnya, lelaki tua di seberangnya bergerak. Orang tua itu memandang Xiao Yan, meninju bahu kiri Xiao Yan dengan pukulan, dan ingin memukul Xiao Yan dengan keras dengan satu pukulan. Bisakah kamu menghindarinya? Split Mountain Fist. Orang tua itu menghantam tanah dengan pukulan, dan tanah tiba-tiba bergetar. Xiao Yan tidak bisa berdiri sama sekali dan hampir tergelincir ke tanah. Mengambil kesempatan ini, lelaki tua itu meninju Xiao Yan lagi. Melihat pukulan lelaki tua yang mendekat dengan cepat, kulit Xiao Yan berubah, tetapi pada saat ini, seorang lelaki meraih tinju lelaki tua itu dan membantingnya dengan keras. Menerima pukulan yang mendominasi ini. Apakah kamu mencari orang yang kamu cari? Di depan Xiao Yan berdiri seorang pria berbaju biru, dengan wajah tampan dan membelakangi Xiao Yan, menatap lelaki tua di depannya tanpa rasa takut. Orang ini adalah Wen Lin, dan Wen Lin adalah kaisar berpangkat tinggi, jadi dia harus bisa menangkap pukulan ini. Misi Wen Lin kali ini adalah untuk memastikan bahwa Xiao Yan tidak akan mati, jadi meskipun semua orang menutupi masuknya Xiao Yan ke aula dalam pada awalnya, Wen Lin juga mengikuti. Karena itu, dia menahan pukulan pada saat yang kritis. Kamu bisa menghentikanku, tetapi apakah kamu pikir dia bisa membuka lorong ke lantai berikutnya dari tangan lebih dari 30 kaisar dan 3 kaisar? Tapi ekspresi orang ini berubah, karena 8 Xiao Yan tiba-tiba muncul di ruang ini, dan Xiao Yan di kepala berubah menjadi ratusan Xiao Yan. Ketika ratusan Xiao Yan menghilang, sebuah jalan menuju ke depan segera muncul di sekelompok orang yang pada dasarnya kehilangan efektivitas tempur mereka, termasuk bahkan 3 kaisar berpangkat rendah. Menarik, orang yang bisa membuat Sister Murong peduli tidak mudah untuk dipusingkan. Wen Lin menatap punggung Xiao Yan sambil tersenyum, tapi itu tidak cukup. Ratusan burung phoenix bernyanyi. Di seberang Yun Yun adalah kaisar puncak, 2 kaisar peringkat atas. Menghadapi barisan seperti itu, meskipun Yun Yun telah mencapai kaisar peringkat atas, Yun Yun menghabiskan sebagian besar waktunya di kultivasi, tetapi pengalaman tempur Yun Yun tidak terlalu kaya. Terutama setelah mendapatkan kekuatan ini, kemampuan kontrol Yun Yun tidak terlalu kuat, jadi cara terbaik adalah menstabilkan kekuatannya melalui pertarungan yang sebenarnya. Dengan cara yang sama,
Yunyun mewarisi bagian dari warisan. Keterampilan bertarung Yunyun berkali-kali lebih kuat daripada 3 kaisar lainnya. Oleh karena itu, mereka berempat berada dalam kebuntuan, karena semakin mereka menunda, semakin sulit bagi mereka. Di belakang Yunyun, disertai dengan ledakan lonceng Phoenix, burung Phoenix muncul di belakang Yunyun, dan pedang biru panjang diayunkan di belakang Yunyun, dan burung Phoenix menyapu ke arah 3 orang. Mencari kematian, Kaisar Sovereign Peak, yang dipimpin olehnya, memandang burung Phoenix yang terbang ke arahnya, dan menebas dengan pedang, dan Phoenix segera menghilang. 2 kaisar tertinggi lainnya segera bergegas menuju Yunyun dari kiri ke kanan. Di sisi lain, pertempuran antara Tang Wanyi dan Wakil Ketua Aula dari Aula Cabang Haimeng bahkan lebih tragis. Kekuatan Wakil Ketua Aula dari Aula Cabang Haimeng jauh lebih tinggi daripada Tang Wanyi, jika tidak untuk keterampilan bertarung Tang Wanyi lebih tinggi dari lawan. Dari banyak, Tang Wanyi telah lama dikalahkan. Ledakan, menyentuh satu sama lain lagi, Tang Wanyi merasakan tangannya gemetar untuk sementara waktu, dan dia jauh lebih lemah dalam hal kekuatan daripada Wakil Ketua Aula Aliansi Hitam. Sialan, saya awalnya berpikir bahwa orang tua ini tidak terlalu kuat, tetapi sekarang tampaknya sedikit rumit. Tang Wanyi memandang Wakil Kepala Aula Cabang Aliansi Hitam di depannya. Dibandingkan dengan Tang Wanyi, situasi di pihak Zulin jauh lebih baik. Meskipun Yao Gui Zulin lebih tinggi dari levelnya, Yao Gui adalah Yao Gui, dan dia tidak memiliki kecerdasan, jadi Zulin terus-menerus berada di dalam iblis, adalah bekas tinju yang tertinggal pada rasa malu, tetapi boneka iblis ini tidak terbuat dari bahan biasa, dan belum dihancurkan setelah diserang oleh Zulin berkali-kali. Kamu masih bisa bertahan. Zulin meninju boneka iblis di depannya, dan tubuh boneka iblis itu segera penyok, dan Zulin meluangkan waktu untuk mengatakannya kepada Tang Wanyi. Aku tidak perlu kamu khawatir tentang urusanku. Tang Wanyi mengabaikan kata-kata Zulin dan menatap lelaki tua di depannya dengan ekspresi kejam. Hari ini, kalian semua akan mati. Wakil Ketua Aula Cabang Liga Hitam memandang Tang Wanyi tetapi tidak mengambil tindakan apapun. Keterampilan bertarung Tang Wanyi gila. Bahkan jika dia ingin membunuh Tang Wanyi, dia akan melakukannya, harus membayar harga tertentu, jadi dia hanya perlu menunda-nunda saja. Setelah menyelesaikan rintangan di depannya, Xiaoyan dengan lancar datang ke lorong ke lantai bawah. Apakah menurutmu selama dia melewati levelku, tidak ada orang lain yang akan menjadi lawannya? Buah ini adalah hadiah yang ingin diberikan oleh aula cabang kita ke aula utama. Bagaimana kita bisa diselamatkan dengan mudah? Wen Kaisar di depan Lin memandang Wen Lindao dengan ekspresi lucu di wajahnya. Kalau begitu, aku akan berurusan denganmu dulu. Wen Lin memandang pria tua di depannya dan mengeluarkan pisau panjang dari tangannya. Maka itu tergantung pada apakah kamu berurusan denganku terlebih dahulu atau apakah dia akan mati di sana dulu. Pria tua itu berkata dengan keras, Doki di tangannya menyapu ke arah Wen Lin, membunuhnya dengan setiap gerakan. Xiaoyan datang ke lorong itu. Itu adalah lorong yang sempit. Lorong itu dihiasi dengan batu-batu bercahaya. Itu tidak terlihat sangat terpencil, tapi Xiaoyan masih tahu dari pengalaman bertahun-tahun, bahaya. Jalannya tidak lama, segera Xiaoyan melihat cahaya terang di depannya, dan kemudian ada ruang besar. Xiaoyan masuk dan melihat pemandangan di depannya, tetapi ada 6 atau 5 orang menunggu Xiaoyan Kaisar tertinggi, wajah Xiaoyan menjadi indah. Ada pertempuran sengit di dunia luar, dan aliansi hitam masih memiliki kekuatan yang begitu kuat di sini. Haha, aku tidak menyangka bahwa orang yang bisa masuk ke sini sebenarnya adalah seorang kaisar. Kepala Kaisar Zizun memandang Xiaoyan dan berkata, "Di mana Dokter Abadi?" Xiaoyan menekan keterkejutannya dan bertanya, "Dalam setengah jam, dia akan menjadi buah kita yang paling ideal. Jangan khawatir, karena kamu memenuhi syarat untuk datang ke sini. Kami akan menyaksikan momen ajaib ini bersamamu. Perlakukan dia dengan baik untukku, biarkan saja, oke." Kaisar tertinggi itu berkata kepada puncak kaisar. Kepala kaisar berada di puncaknya, dan dengan lambaian tangannya, 3 jarum beracun segera terbang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan buru-buru melompat, dan 3 susunan beracun itu dimasukkan ke dalam tanah, dan tanah yang keras itu segera terkorosi dan lubang besar terbentuk. Xiaoyan menghirup udara dingin. Racunnya terlalu menakutkan. Namun, Xiaoyan tidak diberi kesempatan untuk melawan. Pukulan tinju segera menghantam wajah Xiaoyan.
Xiao Yan buru-buru mundur selangkah. Jahitannya terbelah ke arah Xiao Yan. Di luar aula cabang Liga Hitam, wajah kaisar yang bertarung melawan Yun Yun berubah. Hanya dalam beberapa saat, Yun Yun benar-benar membunuh seorang kaisar berpangkat tinggi di depan mereka. Adapun bagaimana Yun Yun melakukannya ya, mereka tidak melihatnya dengan jelas. Bagaimanapun, Yun Yun adalah roh juang tipe angin, dan kecepatannya sangat cepat. Untuk sesaat, niat bertarung kedua kaisar jatuh seketika. Namun, ekspresi Yun Yun tiba-tiba berubah, jejak darah menyembur dari sudut mulutnya, dan keterampilan bertarung yang baru saja diseduh secara paksa terputus. Pada saat Yun Yun kehilangan akal sehatnya, pedang tajam seperti ular berbisa di malam yang gelap menusuk tubuh Yun Yun, tetapi pada saat ini, segumpal mata air terbang keluar setelah serangan diam-diam. Tapi saya tidak tahu kapan, ada 6 orang lagi di luar aula cabang Liga Hitam, 1 kaisar tertinggi puncak, 2 kaisar tertinggi kelas rendah dan 3 kaisar. Tapi kekuatan ini mengubah wajah Zulin, dan buru-buru berteriak, kalian semua berkumpul bersama, jangan bertarung secara mandiri. Kelompok pemburu tingkat perak dari Aliansi Hitam telah tiba, dan mereka semua adalah 1 hingga 10 orang, dan mereka jarang bisa bertahan hidup sendirian di depan mereka, benua penciptaan, kota Roh Kudus. Adegan aneh muncul. Ketika Su Tianyu melewati kapten kedua kota Roh Kudus, dia benar-benar berhenti. Bagi orang luar, Su Tianyu berdiri di sana seperti patung. Keadaan ini sebenarnya berlangsung lama. Tetapi mereka yang berhati-hati akan menemukan bahwa Su Tianyu menunjukkan rasa sakit dari waktu ke waktu, dan pada saat ini, Aileen, yang tiba-tiba menutup matanya, tiba-tiba membuka matanya dan bergegas menuju Su Tianyu, pedang panjang yang menunjuk langsung ke Su Tianyu dibunuh dan kiri. Namun, pada saat ini, Su Tianyu tiba-tiba membuka matanya, dan pedang di tangan Aileen segera dipotong menjadi 2 bagian. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa menyingkirkannya begitu cepat? Aku jelas merasa bahwa kamu kesakitan. Aileen memandang Su Tianyu dan berkata dengan ketidakpercayaan yang dalam di matanya. Meskipun aku benci orang lain selalu berani menggunakan bekas luka di hatiku untuk mengancamku, tetapi kamu juga yang memberiku setidaknya secercah harapan di hatiku yang awalnya putus asa. Su Tianyu perlahan menarik pedangnya dan berkata, pergi ke tingkat berikutnya. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ketika Anda pergi, Anda berurusan dengan Anda sendiri, tetapi setelah Anda menunggu semuanya berakhir, jika Anda masih hidup, maka Anda akan menghadapi 3 kapten dan aliansi, dari 2 jenderal. Aileen membelai lukanya dan berkata, tetapi dia tidak bergerak lagi. Meskipun kamu dapat menciptakan mimpi buruk, kamu sendiri sering terjebak dalam mimpi buruk. Jika kamu ingin menerobos, kamu harus menguasai mimpi burukmu sendiri. Su Tianyu melirik Aileen dan berjalan maju lagi. Bagi orang luar, pertempuran kedua Su Tianyu mudah, tetapi Su Tianyu sendiri tahu bahwa pertempurannya lebih menyakitkan daripada berurusan dengan Miying. Jika kekuatan jiwa Aileen lebih tinggi dari dirinya, dia akan menderita beberapa penderitaan, tetapi tidak peduli apa, dia harus melanjutkan, dan hanya dengan berjalan dia dapat membeli cukup waktu. Tidak lama kemudian, kapten ketiga juga muncul di depan Su Tianyu. Dibandingkan dengan kekejaman Miying, kebodohan Aileen, kapten ketiga tampak normal, dia tampak seperti orang biasa, tetapi tingginya sekitar 2,5 meter, dengan tubuh yang kuat, Su Tianyu tingginya 1,8 meter, kerdil. Hehe, aku tidak menyangka kamu akan melewati Aileen lebih cepat dari yang kukira. Meskipun pria itu menyebalkan, dia juga memiliki sesuatu untuk dikagumi. Qiu Jian berdiri di sana dan menyilangkan tangannya. Tidakkah kamu pikir berbicara dengan musuh seperti ini kehilangan identitasmu? Su Tianyu memandang Qiu Jian dan berkata, orang ini besar, tetapi dia juga musuh yang tangguh. Oke, meskipun saya tahu bahwa saya bukan lawan Anda, saya masih ingin bersaing dengan Anda. Seberapa kuat orang yang dapat membuat Tuan begitu memperhatikan? Qiu Jian memandang Su Tianyu dan berkata, silakan, kata Qiu Jian. Qiu Jian mengeluarkan salah satu kapak perangnya dan memandang Su Tianyu tanpa apa-apa, tetapi menebasnya dengan satu kapak, tetapi itu adalah kapak biasa sehingga ruang di depan Su Tianyu menjadi terdistorsi, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mendominasi. Hanya dengan satu gerakan, Su Tianyu mengerti bahwa Qiu Jian memiliki cara untuk pergi, dan itulah cara untuk mencapai batas kekuatannya. Ketika kekuatannya cukup kuat, kekuatannya dapat menembus semua pengekangan dan tidak takut pada lawan manapun,
tetapi hanya ada sedikit orang di dunia ini yang benar-benar mau melampaui batas. Banyak orang akan meninggalkan keterampilan bertarung mereka sebelumnya dan memodifikasinya ketika mereka menghadapi keterampilan bertarung yang kuat, tetapi Qiu Jian selalu fokus pada kekuatannya sendiri, dan dia bisa melawan dunia dengan satu kapak. Dengan kapak, Su Tianyu jelas merasakan lengannya gemetar, dan kekuatan Qiu Jian benar-benar mencapai ranah kaisar abadi. Ratusan kali gravitasi. Tangan kanan Su Tianyu melepaskan lapisan cahaya kekuningan yang bergegas menuju Qiu Jian, tetapi Qiu Jian menebas dengan kapak biasa, tetapi distorsi ruang membuat cahaya kekuningan segera menghilang, kontrol gravitasi secara alami gagal. Ini benar-benar kejam. Ekspresi Su Tianyu berubah, dan dia buru-buru menghindari serangan itu. Kapak jatuh ke tanah dan meraung. Jurang yang dalam muncul di tanah seluruh pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus. Di bawah kehancuran yang kejam, bangunan-bangunan dari seluruh pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus diperkirakan akan dibangun kembali. Di bawah kekuatan ledakan yang kuat ini, Su Tianyu tidak memiliki kesempatan untuk mendekat sama sekali, jadi Su Tianyu memandang Qiu Jian dan akhirnya berencana untuk mengekspos senjatanya untuk pertama kalinya. Anda harus tahu bahwa dalam proses bertarung dengan Mi Ying dan Ailin, kecepatan Su Tianyu pada dasarnya tidak membuat siapapun menyadarinya. Pedang panjang secara bertahap ditarik keluar, diikuti oleh aura pembunuh, yang secara bertahap menyebar, menghalangi deteksi kekuatan jiwa di sekitarnya. Ini, domain dewa. Qiu Jian secara alami merasakan kekuatan yang menembus jiwanya, dan di sini dia merasa bahkan kekuatannya sendiri ditekan. Jika kamu ingin melakukan ini, aku tidak keberatan. Su Tianyu memandang Qiu Jian, pedang di tangannya tidak bisa melihat tubuh sama sekali, dan cahaya putih yang dipancarkan darinya menghalangi pandangan semua orang. Melihat Qiu Jian, Su Tianyu melambaikan tangan kirinya dengan ringan, dan gerakannya tidak cepat, tetapi ruang di sekitar Su Tianyu juga menjadi terdistorsi, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak kalah dengan kekuatan Qiu Jian sebelumnya. Su Tianyu berencana untuk menghadapi Qiu Jian dengan cara yang paling kejam. Pada saat ini, Qiu Jian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Apakah ini menarik? Men, hanya jika kamu berani bertarung, kamu akan menang." Mengangkat kapak perang di tangannya lagi, Qiu Jian juga ingin menguji seberapa kuat miliknya. Kekuatannya adalah ketika bertarung dengan Mi Ying, meskipun Mi Ying akan bertarung dengannya secara sembrono, tetapi setelah bertarung selama 1 atau 2 waktu, Mi Ying mulai merumuskan taktik melawannya. Adapun Ailin, dia sama sekali bukan lawan, selama kekuatan jiwa Ailin dekat dengannya, dia pada dasarnya kalah. Pada saat ini, bahkan Mi Ying, Ailin dan yang lainnya menonton adegan ini, siapa yang bisa memenangkan poin dalam kompetisi habis-habisan ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.